Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama terkait dengan fakta-fakta ataupun data-data kitab suci. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Ini Silakan. ada berapa yang muslim di sini? Ada 3 sama bapak. Yang mana aja? Sebelah bapak sama Kak Tumbal. Waduh, sing tumbal. Oke. Berarti Bukan pihak kanan sama saya, pihak kiri. Tumbal. Jangan panggil Islam saya, Paman. Oh, pihak kanan sama pihak kiri. Oke, silakan. Apa yang mau ditanya kira-kira? Loh, kan bapak tadi udah nyimak tadi. Coba, ada nggak yang sudah mengenal Islam sebelum diperkenalkan Muhammad? Oh, tentang itu. Jangankan bab kelima, sebelum ada abad kelima, sebelum ada kita udah Islam semua. Itu ada bukti di kitab kami Al-Quran. Agama Tauhid. Sebelum kita lahir, sebelum semuanya lahir udah Islam semua. Oke, Sebelum datanya Nabi itu cuma Muhammad di semua. sini kan? Oke, datanya cuma dari sini kan? Bukan, Dari Muhammad itu kan? hanya buku tulisan itu. Walaupun itu Oke, Al-Quran, itu hanya seandainya buku. nggak ada Quran di dunia ini, kenal nggak kalian sama siapa Insya Ibrahim? Allah. Insya Allah. Dari mana lah kalian kenal Musa? Nabi Muhammad dulu nggak bawa Quran kemana-mana. Nggak, saya tanya, dari manalah kamu kenal Musa, Isa, Ibrahim selain dari Quran? Dari Kalau mana? kami Al-Quran itu hanya membuktikan pada yang non Muslim. Kalau kami Al-Quran itu berjalan. Bang, di sini jangan ngomong kosong, Bang. Itu pedoman, Dari Abang. dia nggak ini agak lain ini Kak Tumbal, biarin aja dia. Sekarang saya tanya Bang Sivil, ya. Dari mana kamu mengenal Musa tanpa dari Quran? Kami bukan dari Quran yang itu belajarnya. Ada Al-Quran lain kami, Lauhul Mahfud. Cuma itu Gimana itu? buktian aja bagi non Muslim. Di mana? Quran Lauhul Mahfuz itu mana? Itu hanya orang-orang yang sudah mengenal Tuhannya saja dibilang. Mana dia Kalau orang-orang yang sudah mengenal Tuhannya saja mana? Ya seperti kami Loh, beriman. Oke, Anda kenal Musa dari mana? Ya dari yang saya sebutkan tadi. Orang Bukan yang dari tadi itu Al-Quran kenal itu. Musa dari mana? Orang yang beriman itu Orang yang tadi kenal siapa? Musa dari mana? Orang Yang tadi kau siapa? sebutkan yang nggak bisa jelas tadi. Kau dari mana kenal Musa? Dari murid-muridnya Yesus. Siapa muridnya Yesus? Matius, Yohanes. Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Siapa yang beritahu Barnabas, sama kamu? semua banyak. Siapa yang kasih tahu sama kamu? Gereja. Mama, ibu, bapak. Enggak, nggak gereja bisa yang ngomong. memberitahu. Tuh, tekan ketawa Gereja tadi. itu Gereja orang-orangnya, nggak bisa Pak. ngomong. Oke, Bapak mau melarikan Bilang, kan? pendeta. Bapak mau melarikan diri kan? Bapak mau melarikan diri Jangan kan? Saya diturunin, tanya. Jangan diturunin, Anda jangan diturunin. Anda Jangan kenal diturunin. Musa dari mana selain dari Quran? Jawab dulu. Anda kenal Saya Musa sudah dari mana jawab. selain dari Quran? Saya sudah Dari mana? jawab. Dari Bukan siapa? Dari siapa? Bukan dari yang dipegang di tanganmu. Oke, dari siapa? Ya itu kan hak kami, lakum dinukum waliyadin. Coba Kakak Tumbal dengar ya. Dia kenal dari itu urusan kami. Itu gimana, Kak? Itu memang kenapa ada sejarah-sejarah agama tentang nabi-nabi? Karena itu ada Oke. sejarah Islam. Kalau Oke. Al-Quran itu pedoman, kita itu menganjurkan Saya untuk tanya. seperti apa kita hidup di dunia seperti itu. Sekarang saya tanya, sejarah Islam itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari dari Quran lagi. Harus emang dari siapa? dari sumbernya Memangnya dari Allah? dari Tuhan kita. Sebentar. Memangnya Allah Dan mewahyukan mengutus lagi? dan mewahyukan kepada Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain. Oke, saya nggak ngomongin nabi yang lain. Nabi yang lain udah meninggal semuanya. Muhammad nih. Karena sebelum Selain Nabi dari Muhammad ke bawah, nih, selain dari Muhammad, Kak. Selain dari terakhir Muhammad. itu Nabi Muhammad. Oke, nabi terakhir Nabi Muhammad. Nah, kalau tidak dari Muhammad, kakak kenal lagi itu Musa dari mana? Sejarah-sejarah itu dari mana? Selain dari Muhammad.
Karena Allah nggak ngomong lagi sama siapapun. Bisakah Allah ngomong sama Umar langsung, Abu Bakar, sama Aisyah langsung? Beliau adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Saya nggak nanya, ya beliau itu kan berarti sumbernya dari satu kan, dari Muhammad. Sekarang saya tanya, sejarah-sejarah Islam itu dari mana datangnya? Dari mana Agama kami sumbernya? setiap 100 tahun sekali itu ada utusan. Gak jelas kau, datamu kami yang nggak mabok, ngawur, masih mending Kak Tumbal nyambung. Tadi tuh nggak nyambung. Dibilang tadi apa tiap 100 tahun, berarti sampai sekarang masih ada dong diturunkan. Nah, Berarti ada nabi lain dong selain Muhammad, Kak? Tidak. Nabi Makanya terakhir saya Nabi bilang, Muhammad. Oke, kalau Muhammad adalah nabi terakhir perantara, Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad satu-satunya. Kakak tahu sejarah agama Islam atau secara nabi lain itu dari mana? Nabi Karena lain- sumbernya cuma satu. Karena Allah Iya, cuma sumbernya- bicara sama Muhammad. Tidak. Kakak tidak. nggak akan Nabi bisa yang tanpa lain- ini, Kak. yang Nabi Tanpa yang ini lain, kakak nggak bisa. mereka juga diberi wahyu. Kenapa ada Al-Qur'an? Makanya di situ kan Nabi Muhammad juga berteman dengan nabi-nabi yang lain kayak gitu kan. Sama siapa? Muhammad temenan sama nabi mana? Coba, saya penasaran. oh, Baru tahu. Nabi yang lain Muhammad kayak gitu. temenan sama nabi yang lain. Yang mana, Kak? host, saya punya dalil host bahwa Muhammad yang dikenal oleh malaikat. Bentar dulu. Saya punya dalil. Nabi yang mana, Kak? Sabar. Nabi yang mana, Kak? Muhammad itu kenal nabi yang mana, Kak? Ya seperti Nabi Isa, Nabi Yahya. Oke, ya kayak kapan? Yunus. Kapan Muhammad ketemu Di sama saat Isa? mereka hidup kayak gitu. Yang itu kayak Loh. di saat mereka hidup itu mereka berteman dan bersahabat baik dan mereka tahu tentang sejarah-sejarah. Kakak mulai halusinasi, Kak. Kakak mulai halusinasi. Sih memang ada sejarah antara kayak gitu kan zaman dahulu. Seperti itu, sejarah Islamnya. Gue gatel pin ngomong tak, aduh tolong. Ngomong pas udah lah, ngomong lah. Nah, gue jahat omongannya jahat, lo aja. Jangan. Atau sekalian buka dalil bahwa Muhammad yang dikenal oleh para malaikat supaya dia tahu. Ada saya punya Tunggu dalil. dulu. Bentar. Saya penasaran, Kak. Muhammad berteman baik dengan Isa. Isa memang turun lagi, Kak? Ngobrol sama Muhammad. Atau Musa deh. Musa ketemu lagi sama Muhammad. Wih, hidup lagi gitu Musa. Saya tidak tahu karena di situ Ya karena memang sejarah nggak Islam ada, Kak, tertulis- mustahil. di situ tertulis kalau misalkan ya mereka itu bersahabat baik gitu kan dan mereka tahu Astaga. sejarah-sejarah masing-masing seperti itu dan di situ ditulis juga. Ya, Kakak ditulisnya di mana itu, Kak? Saya tanya. Ditulisnya di mana? Di Quran lagi. Setahu saya sih dalam sejarah dulu itu memang mereka itu tulisnya dalam sebuah batu seperti itu, sebuah batu dan Batu apa? sebuah batu mereka itu nulisnya sebagai sebuah batu dan Ada mereka prasastinya. dirangkum karena zaman dahulu itu tidak ada buku dan tidak ada apa ya Oke, batu itu kan benda yang Karena- sangat sulit untuk rusak ya. Saya tanya, Ya. prasastinya deh yang ditulis di batu itu. Mushaf Zaman yang dulu ada kan tidak di ada- dalam batu itu tidak mana? ada buku kan tidak seperti zaman Iya, sekarang. iya, batunya itu harusnya Nah, lebih mereka itu- bertahan lama loh itu. Mereka itu menulis rangkumannya itu di batu seperti itu, tidak seperti zaman sekarang itu di buku, apalagi di ponsel kayak gitu. Iya, batunya mana? Batunya. Harusnya batu itu bertahan lama itu. Mana? Ditulis batu itu dengan batu tertulis seperti itu loh Kak, bukannya Mana? ukir Buktinya dengan mana? batu kayak gitu. Iya, batunya itu dalam mana yang sejarah bertuliskan kami. itu? Itu Nggak dalam ada, sejarah kami. Kak. Nggak ada, Kakak sayang. Di dalam sirah pun nggak ada. Astaga. Kakak ini dapat cerita dari mana, Kak, kayak gini nih, Kak? Dibohongin sama siapa, Kakak? Kakak jangan mau lah dibohongin kayak gitu, Kak. Intinya dalam agama Islam itu seperti itu yang saya tahu gitu ya. Iya, Kakak kan dikasih tahu, harusnya kan Kakak ini sebagai orang yang cerdas. Mana bukti prasastinya atau musafnya gitu loh. Kan Kakak nggak mungkin kan
dikasih tahu itu kan kayak apa ya istilahnya, kayak kabar burung gitu yang nggak ada faktanya gitu. Kakak ini cerdas loh. Janganlah beriman kayak ada orang ngomong di pasar terus katanya begini, iya percaya terus kakak sebarin. Kan ini Tuhan yang berestafet gitu loh. Iya. Itu ada sejarah. Ada dalilnya tak? Ada, gue bantu kakak ini. Oh ada. Gimana sih? Sejarah Islam, bukan. Ada. Betul. Bala Dusing, tolong baca Bala Dusing dialek 4. Hadis berapa itu? Muslim 4222. Muslim 4222. 4222. Iya betul kata kakak ini. Di Batu ada berteman, betul. Oke, Ready Bala saya Dusing? baca ya. Oke. Bentar gue ngambil paket dulu ya, bentar ya. Di depan. Siap. Baca Bala Dusing. Muslim 4222. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Bakar dari Ibrahim bin Tahman, telah menceritakan kepada kami Simak bin Harb dari Jubir bin Samurah. Dia berkata, nabinya orang Islam bersabda, sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah. Batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi rasul. Kini aku ingat peristiwa itu. Ini Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. betul ya? Batu ya? Ini gak batu, gak temenan sama Ya, Nabi. batu. Nih. Jadi sesuai dengan hadis yang 4027 yang sebelumnya ini kita baca, yang bahwa orang Mekah menyembah batu, ternyata Muhammad mengenal itu Tuhan itu, yang apa yang disembah oleh orang Mekah, ya, bahkan berbicara. Jadi batu-batu yang disembah oleh orang-orang Mekah yang ada di 4027 Bukhari itu sudah berbicara dengan nabinya orang Islam. Ini maksud kakak yang temenan sama Nabi Muhammad, betul? Katumbal. Iya bang, sorry. Ya, ini yang kakak maksud bahwa Nabi Muhammad berteman dengan batu-batu. Di sini betul kak, batu-batu memberi salam kepadaku, ini maksudnya? Kepadaku sebelum aku diutus. Ingat itu. Nih, masih salam nih. CS pasti. CS. Kalau batu itu kalau ketemu dengan nabinya orang Islam, dia berkata begini, Dialek 3. Assalamualaikum. Ada ya kata ya dalilnya ya, jangan bilang nggak ada. Jangan dibecandain. Lanjut tak? Gimana kak? Sorry aku ambil chargeran tadi. Aduh. Ini ada yang berteriak-teriak minta naik ini. Coba. Saya kira siapa? Kita dengerin aja dulu dia. Gimana Bang Sipil? Gak apa-apa, janganlah diketawain. Gak apa-apa. Kalau host kalah telak, jangan diturunin dong. Iya, ya kita kalah. Gak apa-apa. Hadapi Gimana? ya. Karena gimana? kalau berbicara tentang kebenaran dalam Islam, Ya. itu di agama kami ada keterangannya. Mereka Oke. yang non Muslim dikunci mati hatinya, nggak bisa paham. Silakan. Siapa yang sudah mengenal Allah dengan agama Islam di abad kelima? Kembali lagi ya. Itu yang harus tanyakan, bukan nggak bisa kita jawab ya. Ya, dijawab aja, Cuman nggak di apa-apa, agama dijawab. kami mengajarkan, kita harus pastikan ketika orang bertanya itu, dia untuk menantang kita atau bukan. Kalau jelas dia jujur menantang, dengar lu. Harus percaya nggak? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang kami beriman itu Allah, Tuhan kami, tahu
hati siapapun, bahkan semua yang ada di bumi ini, Allah kami tahu. Percaya nggak? Abad Yakin 5 nggak? siapa yang udah beragama Islam? Abad 5 satu bangsa yang udah beragama Islam siapa? Pertanyaannya menantang di agama kami, disuruh jawab dengan lakum dinukum waliyadin. Jangan dibahas. Dasar kebencian. Apanya lakum dinukum waliyadin? Saya cuma nanya satu bangsa yang udah beragama Islam di abad ke-5. Jawabannya lakum dinukum waliyadin. Makasih Bang. 5 menit naikkan lagi, supaya tanyakan lagi gitu. Coba mungkin ini orang beriman ini bisa jawab. Malah Ya pengurin dah. coba mungkin Kak Fitri bisa bantu. Ini Ta'asyah ini gimana? Kau nggak mau bantu jawab Ta'asyah? Kan nggak ditanya. Diem aja. Iya, tahu. Saya nunggu ditanya aja tuh. Jadi kalau kamu dengar pertanyaan, kamu tinggal Kita menghormati. Ini kan kalau ngomong semua ya nggak ada yang selesai gitu Kak. Ya, coba kamu Ya. bantu jawab. Kalau di ini kan kalau dari segi iman mungkin belum ya. Mungkin dari skala umum spesifik Islam. Tapi kalau dari nama kayaknya udah. Apa di Tardum apa itu Kak? Yang awal penggantian nama dari nama Tuhan dari Israel ke kata Allah. Saya nanya, bangsa yang udah beragama Islam kok. Iya, Mana? itu ada Siapa Tardum bangsa yang itu udah beragama di Islam? abad ke-300 kalau nggak Oh, dua. ganti nama ya Allah, ganti nama ya. Tardum Ganti itu nama adalah kata. apa ya? Jadi itu kan ada kata Elohim. Oh, diganti Ya, namanya. nah, kata Elohim itu. Allah beragama. Berarti ada acara tumpengan ini, Pak. Nggak apa-apa, Ada acara biarin. tumpengan. Saya tanya satu bangsa yang beragama Islam. Saya nggak nanya targum nama Allah, saya nggak nanya nama Allah. Saya tanya bangsa yang sudah beragama Islam di abad 5. Mana? Bangsa mana? Kota mana yang sudah beragama Islam di abad 5? Ayo, boleh. Oke. Targum Kalau yang kamu kita- bilang itu nama buku. Oke, gini Kak. Kan kalau kita lihat ya, agama yang kita agama dari orang Yahudi kan semuanya menurut keturunan ya. Ya kan? Keturunan yang sudah yang sudah dijanjikan lah, perjanjian ada, terus di dalamnya juga ada perjanjian itu kan. Setuju nggak Jadi Kak? satu bangsa yang beragama Islam itu siapa di abad 5? Bentar, saya mau tanya, setuju nggak dulu? Karena nanti kalau Saya nggak ngerti kamu setuju ngomong apa. bakalan dilempar kemana-mana. Satu bangsa yang udah beragama Islam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu siapa? Kalau dari Islam, jawaban kami tetap satu, yaitu dari awal dari Nabi Adam sampai Nabi Saya Muhammad nanya dan satu seterusnya sampai bangsa, akhir. satu bangsa. Kalau ditanya satu bangsa nggak ada Kak, karena Islam itu dilahirkan di Oke, tahun satu ke-7. orang deh yang udah beragama Islam di abad ke-5. Satu orang aja lah. Kalau Anda tanyanya sebelum kan secara deklarasi Islam itu kan di abad ke-7. Kalau di abad sebelumnya Berarti besok orang-orangnya jangan bilang Ibrahim Islam. Besok jangan bilang Isa Islam. Besok jangan bilang Adam Islam. Kalau sudah secara deklarasi nggak ada, secara autentifikasi nggak ada, bahkan secara perdata pun nggak ada, secara logika pun nggak ada, jangan bilang Allahmu itu udah ada dari zaman kapan. Allahmu ya itu belum pertanyaan kan juga lucu Kak. Maksudnya agama kami mendeklarasikan tanggal gimana? Saya tanya pada Anda belum punya ada. Dasar saya menanyakan itu kenapa? Karena Allah hanya meridhoi agama Islam, karena Allah hanya membawa agama Islam. Allah tidak membawa agama lain selain Islam. Al-Maidah berapa itu Pak Lado? Ini ada dasarnya kenapa saya menanyakan ini. Kenapa kalian mengklaim semua nabi beragama Islam, sementara agama yang dibawa Allah itu cuma Islam. Allah itu tidak membawa agama lain selain Islam. Islam itu agama Allah. Agama yang mempertuhankan Allah, itu kan maksudnya. Ali Imran Jadi 19. dasar pertanyaan saya ini nggak salah. Ada memang. Telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Telah kucukupkan nikmat. Gimana tuh Pak Ladu? Ali Imran 19. Loh.
Nah itu, jadi jangan bilang pertanyaan saya nggak ada dasarnya. Ada. Makanya kami orang Kristen selalu mengatakan Kristen itu bukan agama, Kristen itu orangnya. Kami itu nggak halu dengan mengatakan Musa Kristen. Jelas Kristen itu murid-murid Yesus itu baru ada setelah ada Yesus, kan gitu. Kami bukan agama halu, kami bukan orang-orang halu kayak kalian. Semua main diklaim. Allahmu aja nggak pernah ketemu kok sama Yesus. Ngomong. Cuman gara-gara namanya Allah, diterjemahkan Allah di dalam kitab kami. Terus kau bilang, oh itu Allah kami. Itu kan cocokologi kalian kan selama ini. Oh Allah yang di dalam Alkitab itu Allah kami karena tulisannya ALLAH. Sekalian dong Muhammad yang Bangkalan sana itu nabi kami karena nama Muhammad. Iya. Bukan Allah yang sama yang ada di sini. Saya terangkan sekali lagi. Allah yang dimaksud yang diterjemahkan di sini itu merujuk kepada Sang Bapa. Tidak ada ilah lain di sini. Ya, jadi jangan ngaku-ngaku ini karena tulisannya Allah. Makanya si Juma gila itu bilang. Sebentar. Sekarang saya mau masuk ke poin saya. Sekarang saya mau tanya. Jangan, pertanyaan saya belum dijawab kok, mau nanya. Ya, sekarang stop klaim kalian yang mengatakan kenapa kami ngambil nama Allah kalian gitu ya. Stop. Kenapa? Allah yang dimaksud di sini bukan Allah negeri Mekah. Kenapa? Karena Allah itu terjemahan dari Avinu atau Bapa atau Elohim atau apa? Theos yang kalian selalu bertuhankan Theos. Ya. Jadi kalau namanya sama, bukan berarti itu orangnya yang sama. Kalau Muhammad namanya sama dengan yang ada di Bangkalan sana di Madura, apakah saya bisa bilang itu nabi? Besok-besok pakai ininya. Ya, dasar kalian mengatakan, memang itu dasar kalian mengatakan bahwa Allah kami itu yang ada pada Abraham. Karena kata Allah. Padahal itu bukan merujuk kepada Allah negeri Mekah. Stop menyamakan Allah di dalam kitab kami dengan Allahmu. Itu cocokologi. Dalilnya ada di Al-An'am 163. Silakan. Oke. Pak Slap, kamu buka atau saya? Pak Slap. Langsung kebuka. Gede kan dia, gede kan? Ya, Al-An'am 163. Iya. Ntar aku buka diri sendiri aja. Nih. Dialek 4 kedua. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama berserah diri, Muslim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini Muhammad nih. Itu kalau bilang Muhammad yang pertama kali berserah diri yang Muslim, mana bisa Ibrahim jadi Muslim? Bukan, sebenarnya ada yang lebih tua dari Muhammad yang Muslim. Yunus 90. Firaun. Kasih Faslap. Tolong rasional sedikit boleh, jangan bentar-bentar turunin. Sabar. Ya. Karena kau itu lakum dinukum waliyadin, ya udah. Coba Faslap. Oke. Bukakan dulu. Siap, Yunus siap. 90. Nah ini saya kasih yang lebih tua dari Muhammad Muslim. Nih. Dia ketua tolong dialek 4,5 ya tolong. Ujungnya aja. Oke. Yusuf berapa itu? Yunus. Oh, Yunus. 90. Kes berapa Yunus ya? Surah berapa itu Mas? Tuh, tengok dulu Quranku. Surah Yunus itu deket itu. Enggak. Kata 10. Yunus berapa? Yunus berapa? 90. Oh, 90. Oke. Loh, itu kan udah dibuka si Faslap. Kok enggak nampak matamu ya? Oh iya. Maaf. Kecil emang. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk mensolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel."
dan aku termasuk orang-orang muslim berserah diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Firaun Ya. Muslim ya. Fir'aun juga muslim. Kalau kalian mau yang paling tua ya Fir'aun itulah muslim. Firaun ya. Gimana betul. Kak Tunggal? Fir'aun. Fir'aun itu kafir. Loh di sini Allah mau bilang Berarti itu salah Qurannya. Halo, selamat siang. Siap. Halo, selamat siang. Ya, siang. selamat siang cikgu. Alkitab itu bahasa aslinya apa? Ada nggak di Kok situ? lari kau? Mana malah bahas Alkitab. Jangan di sini jangan mengklaim bahasa. Bahasa itu bukan milik satu. Bentar. Hilang dia. Oh ya, tumbal. Abang, Ternyata tadi kamu menyangkal bahwa Firaun ini adalah seorang muslim. Tapi Allahmu mengatakan di Al-Quran, Yes Yunus itu bahwa Firaun itu muslim. Bagaimana ceritanya itu? kalau misalkan Fir'aun itu muslim, berarti dia tuh kafir. Jadi orang muslim itu kafir. Itu muslim berarti kafir. Loh, jadi kalau Bukan kakak muslim berarti seperti kakak itu. kafir. Jadi, itu. Karena mungkin Fir'aun itu menduakan Tuhannya, bisa seperti itu. Tapi dia kan muslim. Kalau untuk Di akhir sejarahnya Fir'aun saya belum pernah membaca sih. Fir'aun ini termasuk nabi nggak sih Kak? Bukan. Kok bisa dia ada di dalam Quranmu? Karena itu sejarah agama Islam. Nah, kakak tahu Fir'aun itu dari mana? Dari Quran kan? Kalian itu kenal semua Dari tokoh-tokoh sejarah itu dari Nabi. Quran. Dari sejarah Nabi, Mana? Kakak. Mana sejarah Nabi mana lah? Di manalah ada tulisan sejarah Nabi tentang Fir'aun? Tadi itu abang siapa? Abang Fatsal itu tadi itu. Quran. Itu Quran. Itu Quran Mbak Kak. Itu Quran. Surah Yunus itu Quran. Iya, makanya aku bilang kalian tuh tanpa Muhammad kalian nggak kenal siapapun. Ya, Serius. karena kan pedoman kami kan Al-Quran, makanya kenapa ada Al-Quran? Kita belajar tentang Kenapa ada sejarah Quran? sejarah. Karena ada Muhammad. Kenapa ada Muhammad? Karena dia butuh ayat. Makanya saya bilang ayat itu ada, semuanya ada itu karena Muhammad. Kalau tidak ada Muhammad, ayat kalian nggak ada. Maka fokus kalian, sumber iman kalian itu adalah Muhammad. Nggak ada yang lain selain Muhammad. Kalian kenal Musa ya dari Muhammad, dari Quran. Tanpa Quran kan nggak ada. Jadi makanya kisahnya pun aneh-aneh di dalam Quran. Ya karena memang itu yang disajikan sama Muhammad. Contoh ya. Contoh yang paling membagongkan itu adalah, tau nggak Kak? Mau tau nggak? Apa itu? Isa lahir di bawah pohon korma. Itu contoh yang paling membagongkan. Nggak pernah ada yang menarasikan. Bahkan ya Kak, di Bethlehem sana itu nggak ada korma. Tapi kenapa bisa Muhammad menarasikan Isa lahir di bawah pohon korma? Ini kan paling membagongkan. Kenapa? Karena kalian kenal Isa itu cuma dari si Muhammad. Muhammad yang nggak tahu apa-apa ini. Yang bahkan dia ketemu Isa juga enggak. Lucu nggak? Lucu. Makanya gimana dong Kak? Taash atau Fitri, silakan. Taas dan Fitri. Ya, silakan. Woi, di mana dia? Boleh omong Kak? Boleh, boleh. Silakan Kak Tumbal. Ya mungkin saya tidak tahu tentang maksudnya sejarah-sejarah agama. Mungkin
karena mungkin dari nenek moyang kita hanya mendirikan tentang agama, kepribadian kita menjadi yang lebih baik seperti itu. Kira-kira bisa nggak Quran ini menjadikan kalian lebih baik? Bisa, tergantung iman kita. Oh, Tergantung gimana caranya kakak bisa lebih baik? Kalau di Al-Furqan kakak itu akan mendapat dosa jika tidak berzina, tidak membunuh, tidak syirik. Kita hidup itu pasti akan menanggung dosa sendiri-sendiri. Melakukan dosa, bukan menanggung dosa. Mana ada manusia menanggung dosa? Melakukan dosa. Melakukan Coba dosa. bukakan dulu Fasla. Bukakan dulu Fasla. Al-Furqan. Coba. Nggak usah lah dulu itu. Ini ada dulu deh. An-Anfal ayat 12 dulu deh. Anfal ayat 12. Besarkanlah dirimu, susah kali ya. Ini HP ku nge-lag yang ini lah. Nggak bisa. Ini panas kah? Hah? Panas? Atau gimana? Iyalah, yang host ini kan standby charge. Oh iya. Nih. Ketua dialek 4. Oh, jadi Atau Kak Tumbal aja deh yang baca. Iya, dia baca dulu. Ini Quran Kak. Tafadol Kak Tumbal, bersuara ya. Abang, ketika Tuhan mau mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur. Maka tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Ini maksudnya apa? Kenapa ada seperti itu? Dia baru tahu. Al-Quran. Saya baru tahu, Abang. Mik lu tak? Oke. Ini Quran. Ini Quran. Ada Kak. lanjutan. Pas Mungkin ada jangan lanjutan. ketawa. Gas. Mungkin ada lanjutan apa ya? Sebelumnya itu. Oke, kasih Faslab sebelumnya. Faslab jangan kau suka-suka ketawa gitu, jangan. Kakak ini baik orang. Oke, baca Kak, silakan. Silakan Kak Tumbal. Ketika Allah membuat kamu mengantuk sebagai penentraman darinya dan menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Maksudnya dari arti ini tuh wudhu kah? Ini kelanjutannya. Nah, nyambung nggak Kak kira-kira Kak? Di bawahnya. Dari Habis wudhu menebas ini orang itu, gitu. Dari ayat ini itu maksudnya itu maksudnya dalam arti wudhu itu kah? Iya, di situ wudhu terus di sini disuruh menebas leher orang gitu. Gimana? Sebelum menebas ini ya, wudhu dulu. Atau bagaimana? Gimana Kak? Nah ini, coba kakak, saran aku kakak bacalah Quran Kak. Itu sedikit kok, seminggu juga kakak beres itu, tapi baca terjemahannya. Kakak akan pusing. Insya Allah besok kesini pasti bingung. Yakin aku. Makanya, coba. Ini baru satu ya kak ya. Mungkin apa yang lainnya lagi Faslab. Kira-kira bisa nggak kita lebih baik kalau ajaran Allah disuruh begitu? Coba At-Taubah 29 Faslab. Ya, bentar ya. Nih banyak kak. Bisa nggak kira-kira lebih baik orang-orang yang beragama Islam kalau perintahnya gini? Nih coba kakak baca. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan, menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak atau garis miring Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi Nasrani hingga mereka membayar jizyah. Nah, Ya, jizyah. jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Gimana itu kak kira-kira? Bisa nggak Islam lebih baik dengan perintah ini? Tahu nggak kakak? Dasar orang itu suka itu tadi ayat yang pertama tadi An-Anfal. Makanya ada terus di sini bisa nggak manusia lebih baik kalau seperti ini perintah Allah?
Satu lagi Kak, terakhir Kak. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, pergilah orang-orang kafir di sekitarmu dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ya itu, disuruh perang orang-orang di kafir, sekitarmu. Yang sampai ke orang-orang gang-gang kafir sempit itu yang gimana? termasuk Desak orang-orang mereka itu. kafir itu bukan kayak gini ya Kak. Orang-orang kafir itu bukan orang yang berbeda agama. Orang kafir itu yang menyembah dengan dua Allah Tuhan, kayak gitu. Ya, Dalam di arti- sekitar kakak, kira-kira kakak udah melakukan perintah Allah ini nggak? Memerangi orang kafir di sekitar kakak? Kalau menurut saya pribadi saya belum ya, belum Nah, karena itu. belum tahu siapa yang kafir dalam keliling saya itu saya tidak mau tahu karena saya pribadi ya saya hidup dengan kepribadian saya sendiri seperti itu. Ini di samping kamu ini ketua kafir ini, ketua Poki. Oke, kakak tahu nggak siapa yang dimaksud orang kafir? Tunjukkan Faslab. Orang kafir itu seperti kayak kita mempunyai Tuhan ya kan, tapi menduakan Tuhan kita seperti itu. Oh itu syirik, itu syirik. Bukan. Coba bukakan Faslab yang kafir itu adalah Al-Maidah 44, coba. Nih, jadi kafir itu ada dua jenis, Kak. Ya. Islam yang enggak ikut dengan hukum Allah juga disebut kafir. Yang tidak, yang menutup diri dari Allah dan Muhammad juga disebut kafir. Nah, ini. Coba sampai ke bawah, coba lihat dulu di bawah. Ah, ya, betul. Naik, Coba lihat, baca baca. dulu, Kak. Silakan, Kak. Kakak aja yang baca. Oke, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para rabi dan ulama. Bukan. Para rabi dan ulama-ulama. Para rabi dan ulama mereka juga memberi keputusan sebab mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kitab Allah dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Oke. Orang-orang yang tidak memutuskan urusan tanpa ketentuan Allah, maka itu adalah orang-orang kafir. Saya kasih contoh ketentuan Allah ya. Coba bukakan Faslab Al-Maidah 38. Coba baca Kak, ini ketentuan Allah. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Oke. Orang-orang kafir yang dimaksud itu contohnya ini ya, untuk orang Islam yang tidak memotong tangan orang yang mencuri, itu dikatakan apa? Orang kafir. Karena orang-orang yang Islam yang sudah percaya kepada Allah itu harus masuk sepenuhnya ke dalam iman Allah. Makanya kalau ada orang yang memutuskan suatu perkara bukan berdasarkan hukum Allah, ini salah satu contohnya. Kalau ada yang mencuri, kakak nggak memotongnya, kakak itu kafir. Kan kakak nggak memutuskan perkara itu dengan hukum Allah kan? Iya, seperti itu. Tapi kan kita kan memasuki dengan wilayah kita kan, maksudnya saya dari orang Indonesia. Orang Indonesia itu mempunyai undang-undang tersendiri seperti itu, Kakak. Oke, berarti kakak ini tidak menggunakan hukum Allah. Iya, menggunakan hukum Allah. Tapi berarti kan semua orang Islam ini kafir dong. Sesuai dalil tadi, berarti semua orang Islam kafir. Kenapa? Karena Allah menuntut kalian itu masuk ke dalam iman Islam secara sepenuhnya. Bukakan Faslab dalilnya. Al-Baqarah 208. Berarti kalian itu kalau jadi Islam itu harus masuk sepenuhnya. Nggak boleh pilih-pilih. Tapi kan di Indonesia kan kita kan tidak semua warga Indonesia itu Islam. Kita itu ada beragam agama, makanya gitu diadili seadil-adilnya seperti silakan apa baca, seperti Kak. itu. Silakan baca Kak, silakan baca ini. Wahai orang-orang yang beriman,
masuklah ke dalam Islam kedamaian secara menyeluruh dan janganlah ikut langkah-langkah setan, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Nah, itu yang dinamakan kafir, seperti itu. Tadi kafir itu orang yang tidak memutuskan perkara dengan hukumnya Allah, kan, gitu kan? Yang tadi di dalam Al-Maidah 44 kan. Sekarang saya tanya, bisa nggak hukum Allah ini diterapkan di Indonesia? Karena di Indonesia itu mempunyai banyak agama, Kak. Jadi Saya tidak tanya, bisa nggak hukum Allah? Ini mayoritas loh Indonesia. Saya tanya, bisa nggak hukum Allah? Oke, bisa nggak hukum Allah ini diterapkan di Indonesia? Warga Indonesia itu mempunyai undang-undang, Kak. Kenapa hukum Allah tidak berlaku di Indonesia? Ada, mereka mempunyai. Yang saya tanya, kenapa hukum Islam Allah seperti itu? Iya, kenapa hukum Allah tidak berlaku Tapi di Indonesia? Kan karena di Indonesia itu mempunyai beragam agama maksudnya. Jadi kita itu dengan agama apa kita menyelesaikan? Kak, kenapa yang korupsi Peradilan sana? tersebut. Kenapa yang korupsi sana, misalnya orang Islam, korupsi di Menteri Agama tuh kalau nggak salah pengadaan Quran itu juga ada ya. Kemarin tuh ngerebak juga kasusnya. Kenapa tidak dilakukan hukum Islam? Kenapa? Artinya apa? Itu karena Artinya tau nggak apa? Hukum Allah itu tidak sesuai dengan manusia. Karena hukum Allah itu tidak menunjukkan kasih. Itu. Berarti orang-orang Islam ini numpang hidup di negara kafir ya, karena hukumnya tidak dipakai. Iya. Makanya saya katakan hukum Allah ini harusnya berlaku untuk universal dong. Karena dia kan maha tahu, maha mengetahui di masa depan. Harusnya dia mempersiapkan ini. Kenapa Allah seolah-olah tidak tahu? Hak azazi manusia itu akan ada, akan dideklarasikan di abad-abad milenium sana. Betul nggak? Makanya kalian ini sebenarnya yang muslim di Indonesia ini, kalian ini semuanya kafir. Kenapa? Karena kalian tidak pernah memutuskan perkara dengan ketetapannya Allah. Kalianlah kafir itu. Karena apa? Yang beriman itu dikatakan yang masuk sepenuhnya di dalam Islam. Tadi diperintahkan, kakak belum memerangi, kakak disuruh menebas, belum menebas. Ini makanya saya katakan, benar nggak kita melihat teman kita terus kayak kita memerangi? Itu kan zaman dahulu, Kak, maksudnya. Ya kau tanya Allahmu kenapa dia kejam? Kalau di zaman kamu tanya kepada Allahmu. Ya karena kau itu tanya mereka kenapa itu Allah? kafir, seperti itu. Ya kenapa Allahmu seperti itu hukumnya? Kenapa sekejam itu? Itu kan apakah itu Tuhan yang benar? Itu sejarah zaman dahulu, bukan zaman sekarang. Loh, jangan bilang sejarah zaman dulu. Tuhan Yesus itu lebih lama dari Quranmu. Tapi apa yang diajarkan Yesus? Kasihilah musuhmu, mengampuni musuhmu, berdoalah baginya. Ini lebih jauh, lebih tua daripada Quran di zaman itu. Abad 7, beda 7 abad. Apakah kakak di sini bisa menilai? Apakah ini Tuhan yang benar, Kak? Itu harusnya kakak tanda tanya di sini. Sebentar, siapa ini yang mau ngomong? Host. Sipil. Lah, kau aja lakum dinukum waliyadin udah jingkel. Coba kakak pikirkanlah itu, Kak. Hah? Apakah ini Allah yang benar? Apakah ini Allah yang maha pengasih? Kan itu maksudnya. Jadi ada poinnya yang mau kita tangkap dari diskusi kita ini. Makanya saya bilang saya suka satu, karena ini saya itu udah pasti fokus akan muter lagi ke tempat yang sama. Saya akan masuk ke yang awal tadi. Kakak harus mencari Tuhan yang benar itu seperti apa? Tuh, kalau seperti ini ajarannya, benar nggak? Tanda tanya dong. Gitu. Jadi jangan kakak itu pokoknya apa yang kakak dengar. Kakak belum baca semuanya. Kakak harus baca semuanya. Kalian harus masuk sepenuhnya. Kalau kalian masuk sepenuhnya, maka kalian itu harus memerangi kami. Bertentangan nggak dengan hak asasi manusia? Bertentangan. Ngeri nggak? Ngeri. Serem.
Kalau itu diterapkan di sini, selesai semuanya. Semua manusia itu akan buntung semua, matanya sebiji. Nah itu, habis semuanya. Tapi Tuhan tidak menginginkan itu. Apakah Tuhanmu melihat ke masa depan? Kalau dia memang Tuhan yang benar, dia harusnya tahu. Kalau dia Tuhan yang benar, harusnya dia mengampuni, memaafkan, menginsafkan, bukan memaksa. Tuh enggak, Kak? Tapi dalam agama Islam tidak ada paksaan dalam hidup sih. Kata siapa? Oke. Kata Ustadz Sabar, atau kata Pak. Allah? Kalau memang tidak ada paksaan, boleh nggak orang yang keluar dari Islam itu tanpa Al-Baqarah 272. Buka. Al-Baqarah 272 maksudnya. baca Syifil. Silakan. Kau Sama-sama. dari tadi ngopi. Tampilkan dari Ya kau lah orang kau yang menunjukkan kok. ini. Kamu pakai data dari Jangan. tadi Bang Ladu. Enggak, di sini kan kita nggak ada pemaksaan. Agama kami mengajarkan. Bang Ladu, bukakan dulu. Barang siapa Oke. mengganti agamanya Tolong. halal. Nah, nih. Sabar kau. Kau ludahi sendiri nanti nih. Saya cari dulu. Sabda Allah. Oh, Faslab ada nggak? Siapa lah yang ada? Faslab, Pak Ladu. Kalian ini kan keren-keren ini. Jago-jago. Itu baca. Ini nih, Ketua, Nasai 3991. Nah, Oke. baca. Nah, saya Al-Baqarah 272. tunggu. Ya kau buka, nanti kita bacakan. Nah ini. Silakan Pak Ladu. Oke, saya baca ya. Dialek 6. Nomor berapa? 3991. Nasai. Nasai yoi. Oke, Nasai, di mana engkau berada? Telah mengabarkan kepada kami Imran bin Musa. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Warits. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ayub Ikramah. Ia berkata, Ibnu Abbas berkata, soundnya nggak ada. sungguh sabar, belum dikasih mulanya ini. Maksudnya. Dialekmu nggak ada. Sabar belum ini. Nanti kalau baginda yang bicara ya gitu. Ibnu Abbas berkata, nabinya orang Islam, Rasulullah bersabda, siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Gimana itu? Gimana itu Kak? Kurang paham Kak. Boleh saya lagi? Oke, si Sivil katanya mau Al-Baqarah berapa tuh? Dalam Enggak, agama yang itu dulu dikelarkan. Boleh saya tanggapin? Boleh. Itu kalau kita pelajari Al-Quran bukan dari hasil bacaan terjemahan. Kami diajarkan ilmu keimanan. Ya. Itu dulu ditanggapin. Mana Itulah kau? ini yang saya minta tanggapin. Oke, kalau begitu, Itu kalau hanya begitu, dalam menurut konteks. Silakan. kalau begitu Pak Sipil, menurut Pak Sipil, orang yang mengganti agamanya atau keluar dari Islam, hukumnya apa? murtad. Ya, makna ayat Al-Quran itu berlapis-lapis. Ya orang yang murtad itu hukumnya apa? Dengar dulu. Host ini nggak kasih kesempatan itu paling turunin nanti. Iya, Gimana mau hukumannya selesai? hukumannya apa? Hukumannya apa? Dia mempelajari Al-Quran yang kalian baca semua itu sampai meninggal kalian nggak bakal paham. Karena Hukumannya apa, Pak? pemahamannya bukan di situ. Ya, hukumannya apa? Pemahaman. Gimana? Hukumannya apa, Pak? Jadi hukumannya apa? Yang murtad. Dia nggak mutar. Maksudnya? Kayak hukuman orang yang murtad. Agama itu loh abang. Makanya Kita lagi kan bahas itu. berbicara konteks dulu. Kita pelajari Al-Quran bukan dengan bacaan. Kesalahan. Kita lagi abang sipil ini kita lagi bahas tentang kenapa apa kalau hukumannya di saat kita pindah agama. Kalau misalkan di saat saya itu agama Islam terus pindah agama itu kan
Nah, kalau di Islam itu kan murtad. Nah, Kakak Agatha itu bertanya, apa hukuman untuk seseorang yang pindah agama? Kalau dalam pendirian saya sih tidak ada hukuman. Justru Itu- kita sangat paham dengan maksud mereka. Bahkan di hati mereka kita tahu. Cuman mereka mencari kelemahan. Kita nggak paham itu. Udah Sangat Bang Sipil. paham. Udah nggak nyambung dia. Gimana tuh Kak? Hah? Itu kalau menurut Kakak tadi kan nggak ada hukumannya, betul? Iya betul. Iya, itu tapi hanya tadi murtad sabda saja. Nabi, tadi sabda Nabi dikatakan apa? Bang Laduh? Bunuh. Bunuh. Orang yang mengganti agama. Mungkin mereka tidak percaya kalau kita yang berkata, host. Oke. Mending kita berikan ini ada Ustadz Somad. Faslab, Bukan yang Faslab. berbeda. Jangan ke Ustadz Somad. Faslab bukakan Ali Imran 31. Nah ini kalian itu harus mengikuti Muhammad. Itu sabda Nabi Muhammad. Sabar. Tapi itu Sipil lu nggak pemahamannya. nyambung, Sipil. Kasihan Kak. Bukan nggak nyambung. Diam ah. Wow. Kak Tumbal ini udah Pian bagus baca, bagus maknanya nerangin sama salah. aku nggak nyambung. Itu salah itu Tahu siapa itu. buat aplikasi. Bukan itu maknanya. Ada sama saya makna yang astaga. benar. Ya udah kau cari sendiri lah. Nah ini. Ada sama saya makna Coba yang Abang benar Sipil itu. tunjukkan Abang Sipil. Semangat Abang Sipil. Coba baca Faslab. Ini harus pakai ngancam turunin. Kayak mana Oke. kita selesaikan? Oke. Yang ngancam Sabar, itu Allah, Sipil. bukan aku. Sabar, kau. Silakan Kak itu. Ali Imran 31 ya? 31 32. 31. 31. Oke. Ayat 31. Dialek Ini dam. Quran ya, ini Quran. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ya, Kakak. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Wah, Kakak harus Maha benar mengikuti Allah Muhammad. dengan segala firman-Nya. Ini saya jawab Kakak. untuk penyerahan ya. Dah, kamu nggak nyambung, bentar dulu. Kak Tumbal, dikatakan kakak itu harus mengikuti Muhammad. Nah, kata Rasul Muhammad tadi, Itu mengikuti- barang mengikuti siapa hal yang baik, bukan hal yang Ya, buruk barang- seperti itu. Oke, itu kira-kira Rasulullah itu buruk mengatakan barang siapa mengganti agamanya, maka itu buruk. Buruk nggak itu? Buruk nggak perintah Muhammad yang tadi dibacakan itu si Faslab? Ya, Barang mungkin siapa bisa mengganti jadi agamanya. terhadap apa yang maksudnya kayak ada sesuatu hal yang dengan ucapan yang buruk, pasti ada sesuatu hal yang apa ya, Buruk tidak berkata nabimu. Oke, Ditulis Al-Baqarah dengan berapa ayat tadi tersebut, Sivil? seperti Silakan itu. Sivil. Al-Baqarah berapa tadi? Ini dulu kita kelarkan. 56. Saya ini kasih masih jawaban. Kata kamu Kasih tadi jawaban satu jawaban untuk Al-Baqarah. semua pembahasan ya. iya, Buka Al-Baqarah aja. 256. Ya, Al-Baqarah 256. Bukakan Faslab. Yang dia minta tadi kan Ayat itu satu kan. dulu. Al-Baqarah ayat Ya. 1 dulu. Al-Baqarah 256 apa ayat 1? Satu dulu, jangan di mute, Coba mute. baca Pak Ladu. Silakan Pak Ladu baca. Ayat 1 ya? Bukan itu tuh ayat bukan. 256 tadi. Satu dulu. Oh, satu Abang Sipil dulu. sabar, pelan-pelan Abang, kita kan Itu mewakili, makanya apa, jangan di ada- mute. ada step by stepnya Kenapa sih gitu, gitu? jangan terburu-buru, tunggu Jangan dulu. di mute dia. Al-Baqarah ayat 1. Dua, Coba baca. satu. Ayat 1. Dia katanya mau satu, ya udah ayat 1 lah. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Oke, bukakan. Maha Allah dengan segala firman-Nya. Itu Oke. dulu yang dibenah. Ya, apa Paham katanya? nggak? Tidak ada Fatwa. keraguan kan? Tidak ada Fatwa itu keraguan kan? paham nggak? Zalikal Apa? kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia cara memahami ayat Al-Quran bukan dengan bacaan seperti itu. Buka ayat 1 Ada tadi hukum. Faslab. Nggak nyambung ini orang. Kalian memahami dengan terjemahan. Itu Baca, salah baca, itu. baca. Nanti dipelintir. Jadi kamu Nggak bisa bakal mengerti paham. tanpa Insya Allah. terjemahan.
Nah, saya tanya, Insya kamu Allah. bisa paham nggak kita terjemah? Iya, Oke. kita harus Berarti paham. abang ini bisa itu ya, bisa baca tulis, maksudnya kayak bisa mengartikan tulisan Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Gini, Dek Tumbal, yang baik hati. Silakan. Itu Orang Paslap ini yang itunya aja tujuannya Paslap. mau menurut Kamu Yang tuh mana? dulu, kamu tadi ngomong ngerti. Coba, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Oke, kalau tidak ada keraguan di dalamnya, kakak, maka kakak tadi harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah, kan? Betul nggak? Tadi di Ali Imran dikatakan apa? Ikutilah Muhammad. Kalau kakak tidak ragu dengan ayat itu, kakak harus mengikuti Muhammad dengan mengatakan apa? Bahwa setiap orang yang murtad harus diapain tadi Pak Ladu? Diklik-klik dibunuh. Loh, itu bagus. Dia malah menunjukkan kehancurannya ini di sini yang tadi tuh. Mana si Siti tadi, si Pijen tadi. Sipil tadi. Oh. Sama lu kan lagi makan tak? Gue izin Pala Dusing siapkan sound card. Ini bagus. Silakan. Dialek Hadis berapa itu? Bukhari 24. Oh, Bukhari 24 tunggu ya. Ya, dialek 3 ya. Oke, Bukhari 24. Ya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Musnadi. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Rahu al-Harami bin Umarah berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Waqid bin Muhammad berkata, aku mendengar bapakku menceritakan dari Ibnu Umar bahwa nabinya orang Islam telah bersabda, aku diperintahkan untuk melayani manusia hingga mereka bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semesta, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka memelihara dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka pada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Memelihara dan harta. Ngeri banget. Nyawa itu maksudnya. Kalau nggak kan disuruh Jadi Kalau anda apakah sahabat. tidak ada paksaan di dalam Islam? Itu gimana? Bertentangan dong. Tapi mau Gimana? ikuti nih. Disuruh ngikuti Muhammad. Muhammad bilang, itu bunuh yang ganti agama, dan dia juga mengatakan dia itu diperintahkan untuk memerangi orang yang memerangi orang supaya sampai masuk ke agama Islam, kan? Betul. Itu kan Kak? Gimana? Sampai bersyahadat. Betul. Iya, harus sampai syahadat. Ngeri nggak? Kakak udah yakin ini Allah yang benar, Kak? Coba difikirkan lah. Gimana menurut Kak Tumbal? Yang penting satu, Serem Bu nggak? ya. Yang penting satu, Bu ya. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan diskusi agama dengan sangat baik, dan dari diskusi ini kita harus mengerti dari mana kita bisa mengenal Tuhan Yesus dan bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen. Yang pertama, dari mana kita mengenal Tuhan Yesus? Karena kita hidup tidak sejaman dengan ketika Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Sudah pasti kita mengenal Yesus dari kitab suci, dari firman Tuhan. Selain dari yang dikhotbahkan oleh para pendeta, para penginjil dan misionaris, kita juga bisa secara pribadi dan langsung membaca firman Tuhan, sehingga kita bisa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Bagaimana kita bisa mengerti
mengerti bagaimana kita sebagai orang Kristen harus hidup dan bagaimana kita mengerti akan ajaran Tuhan. Kita juga bisa memahaminya bagaimana kita hidup, bagaimana kita beriman, bagaimana kita harus menjalani hari lepas hari adalah dengan belajar dari pengajaran Tuhan Yesus yang disampaikan dan dituliskan para rasul di dalam kitab suci, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena itu teman-temanku, kita ini bukan mempercayai atau mempelajari hal-hal yang diceritakan tanpa data dan fakta yang tertulis di dalam kitab suci. Sebab kitab suci ini adalah pedoman dan dasar hidup bagi orang Kristen ataupun orang percaya. Karena itu teman-temanku, teruslah pelajari firman Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam agar firman Tuhan itu boleh memberikanmu hikmat dan bijaksana bagaimana boleh mengenal Tuhan dan hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus memberkati.